nama saya Nandira Ataya Putri. Saya adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi di Untak Surabaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun sebuah team building yang baik. Nah, kita sebagai makhluk sosial pasti tinggal di dalam suatu komunitas. Di mana aja tuh, entah itu di rumah. Kalau di rumah biasanya disebut dengan keluarga. Entah di sekolah atau di kantor. Kalau di sekolah sama kantor tuh biasanya komunitas disebut dengan organisasi. Di dalam suatu organisasi atau komunitas, sebuah team building itu diperlukan banget loh teman-teman. Ngomongin soal team building, apa sih team building itu? Team building adalah proses yang perlu dilakukan oleh anggota tim untuk saling membantu agar tujuan dari adanya sebuah organisasi tersebut bisa terwujud. Nah, sekarang udah tahu kan team building itu apa? Nah, terus ada juga nih hal penting yang harus ada di dalam team building. Hal penting itu adalah harus adanya interaksi dan komunikasi antar anggota supaya nanti nggak terjadi miskomunikasi nih antar anggota. Karena miskomunikasi dapat menghambat terwujudnya tujuan atau impian dari organisasi tersebut. Team building itu apa sih manfaatnya? Kok diperlukan banget dalam sebuah organisasi? Nah, manfaat yang pertama adalah membuat anggota tim saling mengenal satu sama lain. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam lingkungan baru, pasti kan kita nggak kenal tuh sama orang-orang di sekitar kita. Misalnya kayak kita masuk kuliah hari pertama, pasti kan ya mungkin ada beberapa yang kenal, tapi kan mayoritas orang-orang baru gitu. Nah, kalau pas masa sekolah, kita kan masih bisa milih nih, mau temenan sama siapa, mau temenan sama yang kayak gimana orangnya. Tapi kalau udah memasuki dunia kerja, kita nggak bisa tuh milih-milih teman kayak gitu. Kenapa sih kita nggak bisa milih? Karena dunia kerja menuntut kita untuk kompak dengan anggota lain. Meskipun kita nggak sehobi, apalagi sepergaulan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang bikin kita tuh kadang sulit banget nyambung sama kolega-kolega kita. Tapi dengan adanya team building ini, kita bisa melihat sisi lain dari teman-teman kita yang mungkin jarang banget nih masuk kantor. Misalnya nih, ada teman kantor kalian yang jarang banget masuk. Terus kalian pasti kan mikir nih kayak, wah, kok dia jarang masuk ya, kenapa ya? Ternyata setelah kita lihat sisi lain dari orang tersebut, kita tahu nih ternyata dia adalah seorang pianis. Jadi dia jarang masuk karena dia mengikuti lomba-lomba bermain piano. Nah, makanya dia jarang masuk nih ke kantor. Nah, semakin kita mengenal banyak orang, kita juga semakin merasa aman untuk terbuka dengan orang-orang tersebut. Nah, rasa terbuka inilah yang bikin rasa saling percaya tumbuh di dalam sebuah tim. Manfaat yang kedua adalah menjalin komunikasi. Nah, team building ini akan membantu untuk membangun komunikasi antara atasan dan para anggota dengan baik. Nah, dengan dibangunnya komunikasi ini akan mempermudah untuk atasan dan anggota mewujudkan visi dari perusahaan tersebut. Manfaat yang ketiga adalah membentuk kerjasama tim. Nah, kalau yang ini udah jelas banget lah ya. Namanya aja udah team building. Pasti tujuannya adalah untuk membangun kerjasama dari tim tersebut. Dan dengan adanya kerjasama di dalam tim tersebut, para anggota akan lebih mengerti posisi dan tugasnya masing-masing. Sehingga mereka lebih bisa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau posisi tersebut. Manfaat yang keempat adalah menumbuhkan motivasi dalam mencapai tujuan. Motivasi ini sangat penting loh teman-teman.
nggak harus di dunia kerja aja, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari tuh kita juga pasti membutuhkan motivasi nih. Nah, tanpa motivasi kita pasti nggak bisa mencapai hasil yang maksimal dalam pekerjaan kita. Manfaat yang kelima adalah meningkatkan produktivitas dan kreativitas tim. Suasana dan lingkungan kerja yang nyaman pasti bikin kita tuh saat melakukan pekerjaan tuh nyaman, happy, relax. Jadi kita bisa lebih menikmati pekerjaan tersebut. Apabila kita melakukan pekerjaan atas dasar nyaman dan senang, tentu hasil yang akan kita capai pasti lebih maksimal. Nah, secara nggak langsung, team building ini akan membuat semua anggota tim lebih produktif dan lebih kreatif dalam melakukan tugasnya. Manfaat yang keenam adalah menyatukan perbedaan pendapat. Nah, ini udah hal dasar banget kan? Setiap manusia pasti memiliki pendapatnya masing-masing. Nah, perbedaan ini bisa juga berdampak pada pemecahan sebuah masalah di lingkungan kerja. Apalagi di dalam sebuah tim. Pasti tiap anggotanya memiliki pendapatnya yang berbeda-beda. Nah, team building inilah yang mampu menyatukan perbedaan pendapat menjadi sebuah masukan untuk memperbaiki kerja dari suatu tim. Manfaat yang terakhir adalah menumbuhkan sikap saling percaya. Nah, di dalam sebuah tim, kita kan pasti memiliki perbedaan-perbedaan tugas nih. Nah, disinilah kerjasama dibutuhkan. Kerjasama yang baik akan tercipta ketika semua anggota menumbuhkan sikap saling percaya satu sama lain. Nah, team building ini membantu kita untuk meningkatkan sikap saling percaya satu sama lain. Nah, manfaatnya kan udah banyak banget nih. Berarti memang benar kalau team building ini sangat-sangat diperlukan di dalam sebuah organisasi atau sebuah komunitas. Terus caranya membangun sebuah team building yang baik itu gimana sih? Nah, ini aku udah ngerangkum cara-cara untuk membangun sebuah team building yang baik tanpa meruntuhkan mental seseorang. Let's go! Tanpa adanya komunikasi, tidak ada pesan yang bisa tersampaikan dengan baik. Pesan di sini dimaksudkan untuk mengkokohkan teamwork. Nah, pesan ini bisa berupa arahan, perintah, saran, maupun pendapat. Selain itu, komunikasi yang terjalin dengan baik antar sesama anggota tim akan membuat teamwork mampu menginterpretasikan dengan benar gambaran tentang target perusahaan yang ingin dicapai. Cara yang kedua yaitu target yang jelas. Nah, inilah fungsinya komunikasi. Setelah memiliki komunikasi yang baik, seorang tim leader atau pemimpin perlu mengomunikasikan gambaran target perusahaan yang akan dicapai oleh para anggota tim. Selain itu, tim leader juga perlu mengkomunikasikan dengan jelas jangka waktu yang diperlukan dan cara kerja tim untuk lancarnya proses pencapaian target perusahaan. Yang ketiga yaitu koordinasi. Teamwork yang terbentuk perlu koordinasi yang tepat dari pimpinan. Oleh sebab itu, seorang pimpinan dituntut untuk mampu memberikan pengarahan kepada timnya, sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal dan terfokus untuk mencapai target perusahaan. Selain itu, koordinasi yang baik tidak hanya dilakukan oleh tim leader, tapi juga koordinasi atau kontrol langsung dari perusahaan. Cara yang keempat yaitu kontrol. Setelah memiliki koordinasi yang baik, maka diperlukan kontrol antara pimpinan dan anggota tim tersebut. Seorang tim leader perlu menegaskan batasan yang jelas kepada anggota tim dalam melaksanakan misinya. Selain itu, anggota tim juga perlu memberikan saran atau meminta kewenangan tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Dengan demikian, kerjasama yang baik akan terus-menerus terbangun. Cara yang kelima yaitu komitmen. Untuk memudahkan tercapainya target perusahaan, setiap individu yang ada dalam tim perlu memiliki komitmen berkaitan dengan pekerjaan mereka.
Nah, dengan adanya komitmen tersebut, maka kerjasama tim yang terbangun akan lebih kokoh karena kesadaran dari setiap individu dalam tim. Untuk itu, seorang tim leader perlu menanamkan pemahaman pada setiap individu dalam tim, bahwa peran mereka sangat penting dalam menjalankan misi dan mencapai target yang telah ditentukan. Cara yang keenam adalah kompetensi. Setelah komitmen dalam tim sudah terbangun, maka yang dibutuhkan selanjutnya adalah kompetensi. Misi tidak akan berjalan tanpa adanya skill atau kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu. Sebab skill itulah yang menjadi modal pertama untuk mencapai target perusahaan. Setiap individu pasti memiliki skill yang berbeda-beda. Walaupun berbeda, tapi skill mereka saling melengkapi. Oleh sebab itu, perlu ada penempatan posisi pekerjaan yang sesuai dengan skill agar pekerjaan bisa diselesaikan secara optimal. Cara selanjutnya yaitu kolaborasi. Setelah penempatan posisi pekerjaan sesuai dengan skill, hal yang dibutuhkan selanjutnya adalah kolaborasi. Karena banyaknya perbedaan yang ada di antara setiap individu di dalam tim, maka setiap anggota perlu saling melengkapi dan saling mengerti dengan perbedaan tersebut. Inilah fungsi dari kolaborasi, yaitu menghindari adanya perselisihan antar anggota tim agar pekerjaan yang dilakukan bisa efektif. Cara yang terakhir yaitu inovasi kreatif. Tim building yang bagus merupakan tim yang bersedia menerima karya kreatif dan penemuan baru, baik itu berasal dari pimpinan atau dari para anggota. Setelah itu, ide-ide kreatif itu perlu dirumuskan sehingga bisa diaplikasikan dalam pencapaian target perusahaan. Nah, sekarang kalian udah paham kan manfaat-manfaat dari team building dan juga cara membangun team building yang baik. Nah, kalau misalnya kalian udah paham, saya akan undur diri. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka, semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran baru nih. Jadi, terima kasih, sampai jumpa.